Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam seri pembelajaran Alkitab kita saat ini. Saya akan membahas sebuah pertanyaan yang diajukan kepada saya mengenai tentang keadaan bayi atau anak-anak yang meninggal dunia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya menjumpai ada beberapa orang-orang yang memiliki pandangan yang keliru mengenai tentang keadaan bayi yang meninggal ini. Satu kali saya pergi ke rumah duka, pas waktu yang meninggal itu adalah seorang bayi, dan ada seorang bapak duduk di samping saya ketika kami sedikit waktu berbincang-bincang. Dan kemudian sekonyong-konyong bapak ini mengatakan, "Wah Pak Pendeta, enak ya kalau bayi meninggal begini, dia masuk surga, nanti di surga tumbuh sayap, dan kemudian menjadi malaikat." Ya tentu pandangan ini tidaklah alkitabiah dan pasti tidak seperti itu. Dan pasti itu adalah sebuah pandangan yang keliru. Ada juga yang mengatakan kalau bayi meninggal katanya jadi setan atau jadi tuyul dan sebagainya. Tidak seperti itu saudara, itu pasti pandangan-pandangan yang tidak alkitabiah dan itu pasti keliru. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berbicara mengenai tentang keadaan bayi yang meninggal, maka kita akan mendapatkan dua pandangan besar tentang keadaan bayi atau anak-anak yang meninggal. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang pertama, pandangan yang pertama adalah tetap walaupun seorang bayi meninggal, supaya dia masuk surga, tetap bayi tersebut atau anak-anak tersebut harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Oleh karena itu, pandangan ini mengajarkan sejak dari dalam kandungan ibunya atau ayahnya bertanggung jawab untuk menyampaikan kabar Injil. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sepakat bahwa sekalipun bayi lahir tetap dalam keadaan berdosa karena Alkitab mengatakan, kalau kita membaca dalam Mazmur 51 ayat 7, Mazmur 51 ayat 7 mengatakan, "Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku." Jadi saudara, kita melihat bahwa dalam Mazmur 51 ayat 7 itu mengatakan bahwa manusia berdosa sejak dari dalam kandungan dan kemudian dia dilahirkan dalam keadaan berdosa atau bersalah. Jadi dari acuan ayat inilah bahwa sekalipun dia seorang bayi baru dilahirkan, tetap mereka dalam keadaan berdosa. Salah satu bukti bahwa bayi berdosa, kita melihat ada kematian-kematian bayi. Nah, itu membuktikan bahwa bayi dalam keadaan berdosa. Kalau bayi tidak berdosa, pasti tidak ada kematian bayi. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena dia berdosa, maka upahnya juga adalah maut. Ya, maut itu terpisah atau terancam ke neraka. Oleh karena itu, pandangan ini mengajarkan bahwa sejak dari dalam kandungan, ibunya atau ayahnya atau keluarganya berkewajiban untuk menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan, mengajarkan tentang keselamatan, kabar Injil, bahwa Yesus adalah Tuhan, sudah datang menjadi manusia, mati disalib, dikuburkan dan dibangkitkan untuk menebus dosanya. Nah, tentu iman seorang bayi atau iman seorang anak-anak, mereka belum mampu menjelaskan iman mereka seperti kita menjelaskan tentang Yesus. Tentu mungkin ekspresi mereka memahami tentang Yesus, mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, itu bisa saja sebagai tanda bahwa bayi atau anak-anak tersebut sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itu pandangan yang pertama. Nah, oleh karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa harus diberitakan Injil terus sejak dari dalam kandungan? Karena Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, pandangan yang pertama ini mengajarkan, menganjurkan, mengharapkan supaya orang-orang percaya ketika memiliki seorang bayi harus sejak dini menyampaikan kabar Injil kepada anak-anak tersebut. Itu pandangan yang pertama. Bagaimana dengan pandangan yang kedua? Oke, mari kita lihat, kita bahas pandangan yang kedua. Saudara terkasih dalam Tuhan, pandangan yang kedua percaya bahwa semua anak-anak, semua bayi yang meninggal pasti masuk surga. Nah, pertanyaan selanjutnya mengenai tentang bayi dan anak-anak ini adalah batasannya sampai umur berapa, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Mengenai pandangan batasan umur dari dalam kandungan sampai umur berapa batasan orang anak-anak meninggal atau bayi meninggal ini masuk surga, memang tidak ada kesepakatan.
Ada yang pertama mengatakan tidak diketahui sampai berapa umurnya. Setiap anak-anak yang mati masih dalam genggaman Tuhan. Tetapi sampai batas mana genggaman tangan Tuhan terhadap bayi-bayi atau anak-anak ini tidak diketahui batasannya. Nah, yang kedua, pandangan yang kedua adalah dari dalam kandungan sampai akil balik, ya. Sampai akil balik. Tetapi saudara terkasih di dalam Tuhan, yang pasti bahwa Alkitab akan mengungkapkan kepada kita dalam pembelajaran ini bahwa setiap anak-anak, setiap bayi yang mengalami kematian pasti masuk surga. Kenapa? Yang pertama, benar Alkitab mengungkapkan bahwa setiap manusia yang lahir dari mamanya yang seperti tadi saya katakan, sejak dari dalam kandungan sudah jatuh dalam dosa dan dilahirkan dalam keadaan berdosa. Tapi ingat, Yesus mati untuk menanggung dosa manusia, termasuk dosa bayi-bayi. Kenapa dosa bayi-bayi juga ditanggung? Karena karena bayi-bayi atau anak-anak belum mampu memahami dengan benar, belum sanggup untuk memilih percaya atau tidak percaya kepada Yesus. Oleh karena itu, setiap bayi sampai anak-anak, batasannya tadi saya katakan apakah akil balik atau umur yang tidak diketahui batasannya, ketika mereka meninggal pasti masuk ke dalam surga. Nah, saudara, apakah Alkitab mengungkapkan hal ini? Ada dua ayat penting yang bisa kita bahas mengenai tentang bayi yang meninggal dan pasti masuk surga. Yang pertama adalah pada peristiwa saat Yesus memberkati anak-anak. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 19 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata begini. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Perhatikan, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Jadi dari ungkapan Yesus sendiri mengungkapkan bahwa anak-anak atau bayi-bayi yang mati, dari ungkapan kata Yesus ini dapat dipastikan bahwa mereka mati masuk surga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, bukan hanya ungkapan yang disampaikan oleh Yesus, tetapi kalau kita melihat peristiwa yang terjadi pada waktu peristiwa Daud anaknya meninggal, kita bisa lihat di dalam 2 Samuel pasal 12, ya. 2 Samuel 12 ayat 17. Di situ dikatakan begini. Oh ya, kita lihat ayatnya yang ke-16, mulai dari ayat 16. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ke-7 matilah anaknya. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati, jangan-jangan ia mencelakakan dirinya. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian, ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas perintahnya dihidangkanlah kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini adalah peristiwa yang sangat menarik sekali yang menceritakan bahwa, menggambarkan kepada kita bahwa seorang anak kecil atau seorang bayi ketika meninggal masuk ke dalam surga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah kisah seorang Raja Daud, ketika anaknya sakit, Daud berkabung. Dia duduk di lantai, dipanggil makan, tidak mau dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya pada hari yang ke-7 anak itu mati.
Ketika Daud curiga, kenapa? Karena ada kegaduhan di istana dan dia bertanya, apakah anak itu sudah mati? Pegawai-pegawainya mengatakan sudah mati. Para pegawai tidak berani mengungkapkan tentang keberadaan anak Daud yang sudah meninggal itu. Kenapa? Karena takut. Pada waktu sakit aja, Daud begitu rupa berkabungnya atau sedihnya, apalagi dia mendengar tentang kematian anaknya. Pastilah pegawai-pegawainya mengatakan Daud akan mencelakakan dirinya. Ketika Daud bertanya, apakah anak itu mati? Dan kemudian para pegawai itu mengatakan, iya, sudah mati. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemudian apa yang dilakukan oleh Daud ketika Daud mengetahui bahwa anaknya mati? Dia pergi ke bait Allah, kemudian sujud menyembah, kembali ke istana, dan dia minta makan dan minta minum. Para pegawainya heran dong, kenapa waktu sakit Daud berpuasa, kemudian begitu sedih, dan ketika mengetahui anaknya sudah meninggal, dia malah seperti melakukan tindakan bersukacita atas meninggalnya anak itu. Perhatikan saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang Daud katakan di dalam 2 Samuel 12 ayatnya yang ke-22. Jawab Daud berkata begini, jawabnya, selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis, karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Perhatikan, ayat yang ke-23 berkata, tetapi sekarang ia sudah mati, maka apa aku harus berpuasa? Jadi Daud mengatakan, sekarang anakku sudah mati, kenapa aku harus berpuasa lagi? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Dia berkata, apakah aku dapat mengembalikan dia hidup kembali? Perhatikan, aku akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Perhatikan, Daud mengatakan, aku akan pergi kepadanya. Pergi kemana? Tentu ke surga. Saudara lihat, Daud yakin benar bahwa anaknya yang meninggal itu pasti ke surga. Karena Daud mengatakan, aku akan pergi ke situ. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari dua ayat ini kita bisa melihat sebuah gambaran bahwa seorang bayi atau anak-anak yang meninggal pasti masuk ke surga. Sampai kapan batas umurnya? Saya, kalau itu ditanyakan kepada saya akan mengatakan saya tidak tahu batasan umurnya berapa. Kenapa kita tidak tahu batasan umurnya berapa? Supaya kita sebagai orang tua bertanggung jawab kepada anak-anak kita sejak kecil untuk menyampaikan siapa Yesus, memperdengarkan siapa Yesus, bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah juru selamat, dia sudah datang menjadi manusia, mati disalib, dikuburkan, dan ada janji bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mendapati dua pandangan di dalam pemahaman mengenai tentang keadaan bayi atau keadaan anak-anak yang meninggal dunia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang manakah pandangan yang benar? Saya percaya kedua-duanya benar. Karena kedua-duanya memiliki data yang valid di dalam Alkitab. Terserah saudara mau mengambil yang mana. Pandangan yang pertama harus percaya Yesus kah? Atau pandangan yang kedua otomatis masuk ke surga? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, keuntungan yang pertama adalah kita sudah mawas diri, kita sudah mempersiapkan, kita sudah selalu siap untuk selalu memperdengarkan siapa Yesus kepada anak-anak kita sejak dini. Karena kita tidak tahu kapan batasan bahwa anak-anak itu dilepas dari tangan Tuhan dan bertanggung jawab secara pribadi untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah pembelajaran firman Tuhan ini menguatkan kita dan memiliki keyakinan bahwa kita sebagai orang tua atau keluarga bertanggung jawab kepada anak-anak untuk menyampaikan siapa Yesus kepada mereka. Amin. Tuhan memberkati.